Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Desa Ambangan, yang merupakan desa di mana Danau Pancawarna berada, tiba-tiba saja menjadi ramai dengan tokoh-tokoh persilatan. Siapa saja mereka dan ada keperluan apa saja? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Ancam Kebo Ireng tetap dingin. Diancam seperti itu, laki-laki tua pemilik penginapan ini jadi mengkerut. Wajahnya berubah pias pasih. Maaf Tuan, kami sungguh-sungguh hanya punya 2 kamar. Kamar lain sudah terisi semua, ucap laki-laki tua itu agak memelas. Bruak! Baru saja ucapan pemilik penginapan itu selesai, mendadak saja Kebo Ireng menggebrak meja setinggi pinggang di depannya. Gebrakannya terlihat ringan, tapi akibatnya tidak pernah diduga. Meja jati itu langsung jebol berkeping-keping, padahal tebalnya hampir sejari telunjuk. Pemilik penginapan tersentak ke belakang. Wajahnya makin memucat. Bulir-bulir keringat dingin pun sudah membasahi keningnya. Apa kau tak punya otak? Kenapa tak diusir saja seorang tamu yang menempati kamarmu? Dengus Kebo Ireng tanpa perubahan pada wajahnya. Wajah dan bicaranya tetap dingin, sedangkan matanya memandang penuh ancaman. Bagaimana? Aku harus mengusir tamuku sendiri, Tuan, jawab pemilik kedai, masih berusaha menolak. Kau bertele-tele sekali, Bak. Hardik Hatma Sungsang dari belakang Kebo Ireng. Lelaki ini rupanya sudah tidak sabar lagi. Gagang parang di pinggangnya bahkan sudah diangkat. Namun, Kebo Ireng mengangkat tangan kanannya, memberi isyarat pada Hatma Sungsang untuk tetap tenang. Jangan sia-siakan nyawamu, ujar Kebo Ireng setengah berbisik pada pemilik penginapan. Toh, lebih baik kau kehilangan seorang pelangganmu ketimbang mesti kehilangan nyawa. Baiklah, saut pemilik penginapan itu terbata-bata. Kemudian, laki-laki tua itu segera meninggalkan meja penerima tamu. Dia naik ke lantai atas dengan setengah berlari. Sementara, 3 lelaki sangar itu hanya tertawa terbahak-bahak melihat tingkah pemilik kedai yang terlihat bagai tikus comberan di mata mereka. Dan tawa mereka langsung putus ketika, Konyol, apa kau kira aku ini anjing yang bisa kau usir seenaknya, ha? Terdengar keributan dari lantai atas. Rupanya pelanggan yang hendak diminta keluar oleh pemilik penginapan tidak bisa menerima perlakuan itu begitu saja. Kemudian terdengar suara langkah berlari diselingi makian-makian kasar. Pemilik penginapan itu berlari serabutan menuruni anak tangga penginapan yang terbuat dari kayu yang disusun berputar pada satu tiang. Sementara seorang lelaki setengah baya berbadan tegap menyusul di belakangnya dengan mengacung-acungkan samurai. Ampun Tuan, ampun, teriak si pemilik penginapan mengiba-iba sambil tetap berlari. Berhenti, bentak Jarjaran. Keduanya yang tengah kejar-kejaran berhenti tiba-tiba begitu mendengar bentakan yang terasa menggetarkan dinding kayu penginapan.
Kisanak, kuminta kau meninggalkan penginapan ini. Kamu akan kami pergunakan. Sentak Kebo Ireng lantang dari lantai bawah. Apa? Balas lelaki yang memegang samurai. Wajahnya yang hitam tampak semakin matang terbakar kegusaran. Seenak dengkulmu saja bicara. Kau pikir dirimu raja? Sementara Kebo Ireng menatap laki-laki itu disertai sebaris senyum sinis. Sikapnya begitu mengejek, seolah-olah menganggap kemarahan lelaki setengah baya itu hanya sebagai tontonan mengasihkan. Jangan menatapku seperti itu, kunyuk. Kebo Ireng malah terkekeh. Kau terlalu banyak bacot, Kisanak. Cemooh Kebo Ireng seraya menjentik pecahan meja jati di depannya. Zing! Mendadak melesat sesuatu dari tangan Kebo Ireng. Begitu cepatnya sehingga laki-laki yang memegang samurai tak menduga sama sekali. Dan jep! Wah! Lengkingan panjang terdengar dari mulut lelaki setengah baya malang itu. Tanpa pernah diduga, pecahan kayu itu ternyata langsung menembus perutnya. Dari sini bisa diukur betapa dahsyatnya tenaga dalam Kebo Ireng. 1, 2, dengan santai Kebo Ireng menghitung. 3, bersamaan dengan berhentinya hitungan Kebo Ireng, tubuh lelaki itu ambruk lalu menggelinding di atas anak tangga. Pruak! Tubuh laki-laki itu baru berhenti bergulir setelah menabrak dinding ruangan di bawah. Tak ada gerakan sedikit pun di tubuhnya. Tampak darah mengalir dari lukanya akibat terjangan pecahan kayu. Sementara semua mata memandang ke arah sosok yang telah diam tak berkutik lagi. Sedangkan mata Kebo Ireng telah tertuju pada pemilik penginapan. Nah, sekarang kami bisa mendapat kamar bukan? Kata Kebo Ireng pada pemilik penginapan. Pemilik penginapan tak bisa menyaut. Tubuhnya masih mengejang kaku setelah menyaksikan satu kejadian mengerikan. Bibirnya bergetar hebat seakan hendak mengucapkan sesuatu yang tak bisa dikeluarkannya. Tidak perlu Ki, beri saja mereka kandang kambing. Tiba-tiba terdengar suara wanita yang berasal dari pintu masuk penginapan. Siapa yang berani bertingkah di hadapan 3 setan selatan? Kali ini Atma Sungsang yang membentak. Tubuhnya segera berbalik menghadap pintu masuk. Kini terlihatlah seorang gadis berambut pendek berpakaian biru tua tengah berdiri santai tepat di mulut pintu. Dan gadis itu memang Ratna Kumala. Sementara itu, para penghuni kamar lain bermunculan di dekat pintu masing-masing setelah mendengar jeritan tadi. Di antaranya malah sudah menyiapkan senjata di tangan. Mereka adalah beberapa tokoh persilatan yang selalu siaga terhadap kekacauan. Namun, belum ada satupun yang hendak turun tangan. Oh, 3 setan kurapan, ejek Ratna Kumala acuh tak acuh. Perempuan, rupanya dia minta dicincang Kang, dengus jajaran amat geram. Meski mata ketiga lelaki yang memperkenalkan diri sebagai 3 setan selatan itu menghujam lurus-lurus ke arahnya, namun Ratna Kumala tetap bersikap santai. Malah dengan tenang kakinya melangkah ke dalam ruangan sambil menoleh ke sana kemari, melihat-lihat keadaan penginapan. Seakan-akan tak diperdulikannya 3 setan selatan yang begitu muak melihat tingkahnya. Para tamu terhormat, para saudagar, dan para pendekar, penginapan ini rupanya telah dimasuki 3 ekor kecoa mabok. Tapi percayalah padaku, mereka tak akan senang ditonton seperti itu, celoteh Ratna Kumala. Kebo Ireng berusaha menahan diri agar tak kalap menerima ejekan habis-habisan dari Ratna Kumala. Namun beda dengan Atma Sungsang, seluruh wajah lelaki itu langsung matang. Rahangnya bergemelutuk memperlihatkan tarikan otot kegeraman. Dari hidungnya yang pesek terdengar dengusan nafas sebagaimana banteng murka. Maka tanpa meminta
pertimbangan Kebo Ireng lagi, Atma Sungsang menerjang Ratna Kumala dengan parang besar di tangan disertai makian yang menggelegar di seluruh ruangan. Bagaimana kelanjutan saling ejek antara tiga setan selatan dengan gadis bernama Ratna Kumala? Segera temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.